untuk minggu ini ada uang masuk. Bisa jadi seperti kayak bonus kamu cair gitu ya, atau komisi kamu yang sebenarnya harusnya sudah kamu terima beberapa waktu lalu. Nah, baru minggu ini nih bisa cairnya. Baru minggu ini bisa kamu terima gitu, bisa kamu dapatkan. Jadi untuk minggu ini nggak usah khawatir karena pekerjaan masih yang ini gitu, masih yang on track dan masih menghasilkan. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Kali ini saya lagi ada di Kemang Utara nomor 88A. Ini jalan masuknya nih, jadi kalau dari jalan raya, jalan masuknya nih seperti ini nih. Banyak bambu-bambu. Yuk kita cari tahu di dalam ada apa aja, karena ini cukup nipu nih. Kesannya kecil tapi dalamnya itu luas. Ada kolam renangnya, ada meeting room. Jadi kita cari tahu sama-sama yuk. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Dulu sebelum kafe ini pet shop. Terus dirombak semuanya. Sekarang jadi kafe, namanya Fadeva Cafe. Oke, cukup jauh jalannya. Terus sebelum sampai ini ada mural juga. Ada kayak apa namanya, ruangan-ruangan yang bisa disewain buat kantor. Ini ada toko sepeda juga. Baru kita masuk ke sini. Nah, ini kita masuk. Nah, ini ada ruangan indoornya, no smoking kalau di area sini. Terus ada meeting room juga. Nah, sebelum kita explore, pesen makanan dulu ya. Siang, Mbak. Silakan. Mau nanya, di sini menunya kan ada main course segala ya, ada snack, ada minuman. Kalau untuk menu main course-nya apa nih Mbak yang biasa sering dipesan atau yang jadi best seller? Shirataki japchae ada, ada nasi goreng kampung juga ada. Nasi goreng kampung, shirataki. Kalau shirataki itu digimanain masaknya? Mie ya? Mie ya? Tapi ditumis dia nanti. Oh gitu, iya. Oke. Jadi mie terus ditumis gitu ya. Tapi ininya shirataki itu ya? Iya, mie. Shirataki. Oh, boleh deh Mbak nyoba. Mie shirataki. Mie shirataki, terus minumnya. Pokoknya mau non kopi atau kopi? Yang non kopi dulu deh, yang seger gitu. Oh, paling yang seger leci. ada leci tea atau leci yakult. Leci yakult ya Mbak, boleh? Itu aja. Itu sama tadi ya shirataki ya. Oke, siap. Ditunggu ya Kak. Kasih. Sekarang kita cari tempat dulu buat pick a card yang pertama. Masuk sini dulu aja. Sini nih kayaknya enak nih. Oke, sekarang kita buka untuk general dulu ya. Silakan tarik nafas seperti biasa. Pilih mana kartu yang paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Saya kasih waktu. Sudah ya. Untuk kamu yang milih kartu pertama, ada King of Wands. Jadi minggu ini cenderungnya kamu harus bisa lebih ibaratnya kayak lebih menghargai, lebih yang menghormati
orang yang secara posisi bisa jadi di sini lebih ke secara karir itu lebih tinggi nih, lebih punya kuasa nih. Jadi terlepas dari orang ini belum tentu memang apa yang dikatakan atau apa yang dilakukannya benar. Cuman di sini adalah gimana caranya kamu supaya bisa lebih menghargai orang yang secara usia, secara kemampuan memang lebih senior nih dari kamu gitu. Jadi jangan mentang-mentang misalnya udah deket atau kamu juga ngerasa udah lebih jago, jadi kamu jadi kurang menghargai gitu. Itu intinya. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Justice. Di sini kamu harus bisa balance, harus bisa lihat ke dirimu sendiri nih. Bisa jadi minggu kemarin nggak imbang, nggak balance. Kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri misalnya. Jadi urusan keluarga agak terbengkalai. Atau kamu justru malah kebalikannya terlalu asik sama keluarga, justru malah pekerjaanmu jadi tidak selesai seperti yang seharusnya. Jadi di sini kamu diminta untuk bisa balance, harus bisa seimbang antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kamu sendiri yang lebih tahu mana nih yang harus dikurangin dan mana yang harus ditambah. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada King of Swords. Oke, bedanya gini, kalau yang pertama tadi kan kamunya memang mesti menghargain gitu ya. Kalau di sini justru kamu bisa yang berpeluang untuk ketemu dengan sosok yang secara pekerjaan, secara kemampuan di atas kamu. Dan saling ini sebenarnya, jadi bukan cuma kamu aja yang perlu dia, tapi dia juga perlu kamu nih. Jadi kalian bisa berkolaborasi nih berdua gitu. Oke, itu untuk yang general. Sekarang kita masuk untuk yang karir sama keuangan. Kita cari tempat lagi. Kayaknya soalnya banyak yang tempat-tempat bagus yang bisa dieksplor lagi. Yuk. Ini di luarnya. Ada tempat bagus lagi nih. Backgroundnya bagus loh. Jadi untuk tempat yang kedua kita pakai di sini dulu aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke keuangan dan karir. Karir dulu aja ya, seperti biasa ya. Oke. Silahkan dipilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Tarik nafas. Mana yang paling ketarik energinya buat kamu? Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, ada Knight of Wands. Ayo, coba diinget-inget lagi. Minggu kemarin ada beberapa pekerjaan, ada beberapa tugas, tapi belum semuanya nih kamu selesaiin. Jadi untuk minggu ini kamu harus bisa lebih konsentrasi lagi, bisa lebih yang lihat lagi mana sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang masih terbengkalai dan harus kamu bereskan minggu ini. Supaya kamu nggak yang merugikan ini yang lain gitu. Supaya kamu nggak merugikan rekan-rekanmu yang lain, karena pekerjaanmu sama pekerjaan mereka tuh saling berkaitan gitu loh. Jadi jangan sampai mereka sudah beres sementara kamu masih ada yang pending, ada yang ketunda, dan itu jadi merugikan mereka. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Knight of Pentacles. Untuk kamu yang bekerja freelance sih cenderungnya, kenapa? Karena di sini kelihatan untuk minggu ini ada uang masuk. Bisa jadi seperti kayak bonus kamu cair gitu ya, atau komisi kamu yang sebenarnya harusnya sudah kamu terima beberapa waktu lalu. Nah, baru minggu ini nih bisa cairnya. Baru minggu ini bisa kamu terima gitu, bisa kamu dapatkan. Jadi untuk minggu ini nggak usah khawatir karena pekerjaan masih yang ini gitu, masih yang on track dan masih menghasilkan.
Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Ten of Wands. Kalau dibilang pekerjaan banyak dan loadnya bisa lebih banyak dari minggu lalu. Cuman kamu harus bisa milah mana yang sebenarnya nggak perlu kamu kerjakan. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Jadi jangan sampai waktumu terbuang, tenagamu terbuang, tapi kamunya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, kenapa harus milah? Karena ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang memang menghasilkan gitu, yang memang lebih worth it kalau kamu kejar. Jadi di sini load kerjaan lagi banyak, tapi kamu harus milah-milah nih, mana yang cuman capek doang, mana yang memang ada hasilnya gitu. Oke, itu untuk pekerjaan. Sekarang kita masuk ke keuangan. Oke, pilih lagi mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga untuk keuangan. Sudah ya? Ada The Hierophant. Oke, untuk yang milih kartu pertama tadi untuk keuangan, bisa dibilang minggu ini sebenarnya aman, tapi kamu harus atau kamu memang perlu ngambil uang yang sebenarnya kamu simpen untuk keperluan lain gitu. Jadi masih aman, cuman ada beberapa yang bisa jadi karena nominalnya agak besar gitu ya. Jadi kamu harus ngambil yang dari tabungan ini nih, dana darurat misalnya, atau tabungan yang memang sama sekali sebenarnya nggak pernah kamu ambil gitu. Cuman kan ini sifatnya ini ya, nggak mesti, belum tentu sebulan sekali, 2 bulan sekali, jadi nggak masalah juga kalau menurut saya. Sementara yang memilih kartu kedua ada Ace of Wands. Nah, di sini kamu diingatkan untuk bisa lebih milih lagi mana yang emang sebenarnya perlu dan harus kamu beli, mana yang sebenarnya enggak. Jadi di sini kamu harus bisa ngerem. Mana yang cuma sekedar buat senang-senang gitu loh, cuman buat beli yang barang-barang konsumtif. Nah, itu yang harus dipikirkan, itu yang harus diperhatikan di minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Five of Cups. Jadi bisa jadi kamu minggu ini lagi gundah, lagi sedih, lagi galau. Nah, biasanya kalau kamu lagi galau, larinya kemana? Larinya tuh ke makan enak. Bisa jadi larinya ke beli barang-barang yang nominalnya cukup mahal. Nah, jadi di sini perlu diingetin. Kamu boleh sedih, kamu boleh yang galau, tapi bukan berarti terus kamu jadi mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak kamu perlukan gitu. Jadi jangan karena emosi, jangan karena lagi sedih, kamunya jadi keluar buat yang lain gitu, supaya keuanganmu bisa tetap aman nih. Oke, itu untuk karir dan keuangan. Kita masuk bagian asmara, cari tempat lagi karena ini masih di indoor. Nanti coba kita cari lagi di dalam tuh ada apa lagi ya. Kita cari tempat yang, nah ini outdoor, tapi semi outdoor sebenarnya, dan ini udah bisa buat rokok. Kolam renangnya cukup luas sama ada jacuzzinya. Oke, kita di sini dulu untuk yang terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian asmara untuk yang lajang dulu ya. Satu, dua, tiga. Silakan dipilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga yang paling ketarik energinya dari kamu. Oke, ya.
Untuk yang milih kartu pertama, sebenarnya kamu sudah punya ini nih, sudah punya bisa dibilang nggak cuma gebetan, tapi sudah dibilang cukup dekat nih. Cuman memang tinggal apa ya, perlu diproklamirkan, istilahnya perlu diresmiin gitu. Jadi kamu udah punya teman dekat, kamu udah punya orang dekat, tapi belum di ini. Jadi tinggal perlu keberanian kamu untuk gitu bisa ngomong, bisa memproklamirkan gitu. Jadi nggak cuma sekedar dekat tapi nggak ada statusnya. Sementara untuk yang milik kartu kedua, ada Five of Swords. Di sini kamu masih belum pede. Kenapa? Karena secara kesibukan, secara pekerjaan kamu masih yang ini nih, masih yang belum memuaskan. Yang ada kamu jadi kurang pede untuk dekat sama orang, kurang pede untuk terbuka, untuk bergaul aja kamu ini gitu. Jadi untuk yang milih kartu kedua tuh kamu masih cenderung yang nutup diri, masih cenderung yang nggak explore, nggak yang deketin siapapun gitu. Jadi masih yang ini gitu, masih yang nyelow, masih yang kalem aja. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Ace of Wands. Sebenarnya sih kamu punya prinsip, kamu punya kriteria nggak masalah. Tapi usahakan untuk jangan terlalu kaku. Karena prinsipmu di sini bisa jadi untuk ketemu sama orang yang sesuai dengan prinsipmu tadi itu nggak gampang. Nah jadi di sini diarahkan, dianjurkan untuk bisa agak lebih fleksibel. Jadi jangan terlalu kaku tuh dengan prinsipmu gitu, supaya nggak kelamaan singlenya. Itu untuk yang masih jomblo, masih yang belum punya pasangan. Sekarang kita masuk untuk yang berpasangan. Kartu pertama, kartu kedua. Silakan tarik nafas, pilih lagi kartu yang mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, perlu diobrolin dengan pasangan, karena bisa jadi minggu ini ada pengeluaran baru nih. Belum tentu juga itu sebenarnya untuk pengeluaranmu, tapi bisa jadi juga pengeluaran keluarga, pengeluaran kalian berdua. Tapi tadi loh, di sini kuncinya tuh komunikasi. Jangan sampai sudah ada pengeluaran, tapi pasanganmu masih belum tahu itu ada pengeluaran baru, belum tahu itu untuk apa gitu. Jadi jangan sampai tagihannya udah masuk, tapi kamunya belum ngomongin gitu, belum ngomongin berdua. Sementara untuk yang milik kartu kedua ada 8 sword. Minggu ini load pekerjaanmu sama pekerjaan pasangan cukup tinggi, cukup cukup banyak. Nah, bisa jadi antara kamu sama pasangan susah nih gitu ketemu atau nyari waktunya, karena pekerjaan kalian, kesibukan kalian beda gitu. Kamu sibuknya apa, dia sibuknya apa. Saat dia nggak sibuk, pasangan tetap sibuk. Saat pasangan yang nggak sibuk, kamunya yang sibuk gitu. Jadi kalian berdua nih dua-duanya lagi sama-sama tinggi nih load kerjaannya. Jadi di sini disarankan untuk bisa tetap curi waktu supaya bisa menjaga quality time berdua. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada Five of Swords nih. Di sini kamu bisa dibilang sedang merasa insecure. Kenapa? Karena bisa jadi secara karir, secara posisi antara kamu sama pasangannya agak ini nih, gitu, agak jomplang nih. Kamunya lagi ngerasa stuck, kamunya lagi ngerasa kurang berkembang. Sementara pasangan lagi bagus-bagusnya. Nah, di sini dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan
pemikiran yang bebas, yang open minded, supaya kamunya tidak perlu merasa insecure. Toh pasangan juga nggak kenapa-napa gitu, nggak memasalahkan itu. Jadi jangan sampai kamunya nih dengan pikiran-pikiranmu sendiri gitu. Jangan sampai justru itu bisa memicu masalah, padahal sebenarnya nggak ada masalah. Oke, demikian tadi untuk pick a card bagian asmara. Sekarang kita tunggu nih Shiratake-nya, Miss Shiratake-nya sama leci Yakultnya. Semoga enak ya, karena udah lama saya nggak nyobain Shiratake, jarang ada Miss Shiratake. Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Nah, datang nih. Oke, ini Shiratake minyak. Ih. Oke. Sama leci Yakult ya. Ini Shiratake-nya diapain, Mbak? Ditumis. Ditumis ya? Iya. Oke. Oh, ada wortelnya, ada jamur, ada ayam. Terus porsinya juga nggak terlalu banyak, jadi pas buat ini nih, buat Shiratake-nya juga bagus emang buat diet ya. Iya, betul. Sama kita minum yang segar-segar. Oke. Kalau di sini bukanya jam berapa, Mbak? Kita Selasa sampai Jumat buka jam 11. Buka jam 11, tutup jam 9 malam. 9 malam. Selasa sampai Sabtu. Enggak, Sampai Jumat. Iya. Oke, Selasa Jumat buka jam 11. Iya, kalau Oke. Sabtu Minggu jam 8 pagi. Sabtu Minggu jam 8 sudah buka. Kalau Senin ya baru libur ya. Libur, Oke, Senin libur. Jadi Senin jangan pada datang ke sini. Bukanya dari Selasa sampai Minggu. Dan kalau Selasa Jumat agak lebih siang bukanya. Sementara kalau weekend bukanya lebih pagi. Senin libur. Oke, terima kasih banyak, Terima kasih ya, Mbak. Kak. Silakan. Terima kasih. Kita cobain ya. Ini Shiratake-nya. Jadi emang porsinya nggak terlalu banyak. Bumbu tumisannya kerasa. Bumbunya ngeresep. Enak-enak. Ini bisa jadi salah satu pilihan kamu. Kalau kamu mau makanan yang nggak biasa, terus nggak mau cepat ini juga, nggak mau cepat berat badan naik juga, Shiratake. Lucunya. Rasa Yakultnya yang kencang, yang kuat. Sirup losnya juga jadi buat yang seger-seger, yang nggak minum kopi atau habis sudah ngopi, leci Yakult bisa jadi pilihan juga. Oke, demikian untuk pick a card kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.